Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya. Nah, di sini saya mau buat sop ikan bandeng buat anak saya, yang alhamdulillah sekarang sudah 1 tahun lebih usianya. Nah, ini saya buat sop ikan bandeng ini sebenarnya ala-ala saya ya. Nah, ikan bandeng ini saya pikir kan tulangnya itu nggak kayak ikan-ikan yang lain yang banyak durinya ya. Maksudnya ada sih duri tapi masih gampang dicari, dan cuman ada duri yang besar-besarnya aja. Nah, saya di sini pakai ikan bandeng yang ukurannya kurang lebih itu hampir 600 gram dan dipotong jadi 6 bagian, dan saya pakai 1 bagian aja untuk 2 kali makan karena ini saya buat untuk makan siang dan makan sore. Nah, di sini saya akan siapin bahan-bahannya, yaitu ada wortel, ada 6 kuntum brokoli, dan ada bawang merah, bawang putih untuk tumisnya ya. Dan karena memang besok saya pergi ke tempat mama saya karena pengen main, jadi saya pakai bahan yang ada aja di kulkas. Nah, di sini saya akan kupas dulu kulit wortelnya dan potong-potong batang brokolinya. Lalu nanti saya akan suwir-suwirin ikan bandengnya supaya gampang nanti untuk dimakan anak saya ya. Karena supaya meminimalisir dari si duri-duri ikan itu loh. Jadi kan biasanya kalau misalkan ikannya kayak cuman dipotong-potong atau di nggak disuwir gitulah ya, biasanya tuh duri-durinya itu masih banyak yang nyangkut ya. Jadi aku antisipasi buat untuk disuwir-suwir. Nah, di sini saya langsung aja potong bawang merah, bawang putihnya, dan gak lupa saya tadi geprek dulu bawang putihnya. Lalu di sini saya akan potong-potong wortelnya. Kurang lebih cara pemotongannya itu seperti kita mau buat sop ya teman-teman. Nah, ini wortelnya, brokolinya, semuanya bahan-bahannya sudah saya cuci tadi, udah saya cuci bersih. Nah, tinggal saya potong-potong aja kayak gini. Nah, untuk brokolinya saya nggak potong-potong, cuman saya buang batangnya aja. Jadi masih utuh kayak semula ya teman-teman. Nah, di sini saya pakai buah tomat ukuran kecil. Jadi saya potong-potong lebih kecil supaya lebih gampang dimakan sama anak sayanya. Nah, di sini saya udah potong ikan bandengnya jadi 2 bagian, lalu saya akan suwir-suwir si ikan bandeng ini sambil saya cek tulangnya itu sambil dicabut-cabutin ya. Karena kalau kita masak ikan itu untuk anak ngeri tersedak ya. Walaupun ikan yang ada duri halusnya pun harus benar-benar kita cari. Contohnya ikan yang banyak duri halus itu kayak ikan kembung ya yang saya tahu. Jadi dia itu duri-duri halus yang durinya kecil-kecil. Nah, kalau ikan bandeng ini yang saya suka durinya tuh besar kayak gini loh teman-teman, jadi gampang dicarinya. Nah, antisipasinya supaya anak kita nggak tersedak, anak saya cabut-cabutin dan saya suwir-suwirin sambil saya pencet-pencetin supaya lebih kayak puas aja sih. Takutnya kan masih ada tulang-tulangnya ya teman-teman. Nah, di sini saya percepat waktunya. Tadi saya udah tumis bawang merah, bawang putihnya pakai salted butter, dan kurang lebih saya pakainya itu 2 potong karena saya beli salted butternya tuh yang besar. Nah, di sini saya langsung masukin ikannya dulu, saya tumis sebentar. Nah, sekiranya nanti sudah agak nyampur bawang merah, bawang putih dan saltednya ke ikan, nah nanti saya akan tuangin air di sini yang dimana ukuran airnya kurang lebih 2,5 gelas ukuran sedang ya teman-teman. Nah, saya masukin, saya aduk-aduk lagi. Nah, di sini saya itu masak pakai ala kadarnya yang ada di dapur saya.
langsung masukkan wortelnya, karena kan wortel agak lama ya empuknya. Nah, brokolinya nanti setelah 5 menit saya masukkan wortelnya, baru saya cemplungin itu brokolinya. Nah, kemudian saya akan tutup dulu supaya cepat matangnya, cepat lembutnya si wortelnya dan si ikan. Nah, di sini tadi saya udah tuangin brokolinya tapi nggak ke-record. Nah, sekiranya sudah agak-agak menyusut airnya, saya masukin tomatnya. Lalu saya akan kasih bumbu. Itu saya pakai bumbu itu cuma satu macam, yaitu bumbu yang mereknya Totole. Ada rasa kaldu jamurnya, dan saya nggak pakai apa-apa lagi, cuman ini doang. Dan saya pakai ini itu pas banget usia anak saya 1 tahun. Nah, untuk ukuran pakai, saya cuman pakai 1 sendok makan anak saya, atau kalau pakai sendok ukuran besar pakai yang setengah sendok. Nah, saya aduk-aduk lagi, lalu saya tutup lagi sekitar 10 menitan atau 7 menit ya, itu udah bisa dihidangkan. Nah, di sini saya itu masak pakai ala kadarnya, pokoknya yang ada di dapur, tapi saya nggak campur dengan wajan yang saya gunakan karena kan pedes ya. Nah, di sini itu saya masak pakai panci gunung karena emang udah nggak kepake, tapi masih bagus banget. Nah, ini saya langsung kasih 1 sendok casa oil ukuran anak saya, dan saya kasih cuma 1 kali sehari ya. Makan, nyam 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 dulu, nyam 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 yeay. Tepuk tangan, ore. Yeay. Enak.